Secara sederhana, manajemen keuangan adalah proses pengelolaan sumber dana uang dalam satu organisasi atau perusahaan dalam penggunaan yang tepat sasaran dan mampu mendukung tujuan bisnis. Menurut J.F. Brandley, manajemen keuangan merupakan bagian dari manajemen bisnis, yaitu kegiatan mengelola sumber daya secara hati-hati agar pengeluaran sesuai dengan tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Goldham dan Dougal, manajemen keuangan mencakup seluruh proses perencanaan, pengawasan, pengembangan, dan administrasi keuangan perusahaan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah 1. Memastikan dana selalu tersedia untuk kegiatan operasional. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan dan menekankan biaya. Yang ketiga, menjamin keamanan investasi. Yang keempat, serta memberikan pengembalian yang wajar bagi pemegang saham. Selain itu, fungsi utama manajemen keuangan meliputi beberapa perencanaan dan pengendalian keuangan seperti membuat anggaran dan mengevaluasi kinerja keuangan, pemanfaatan aset agar memberikan keuntungan jangka panjang, pengelolaan modal untuk mengetahui kebutuhan dan sumber pendapatan, pengelolaan asur, kas, dan resiko supaya perusahaan tetap stabil dan mengalami ketidakpastian. Manajemen keuangan juga memiliki prinsip dasar, yaitu konsistensi, akutabilitas, transparansi, keberlangsungan hidup, integritas, dan kebutuhan terhadap standar akuntansi. Intinya, manajemen keuangan sangatlah penting karena membantu perusahaan untuk mengambil keputusan keuangan yang bijak, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu nilai waktu uang atau time value of money. Konsep ini sangat penting dalam dunia keuangan. Prinsipnya sederhana. Uang yang kita miliki hari ini lebih berharga daripada uang yang sama jumlahnya di masa depan. Mengapa begitu? Karena uang saat ini bisa diinvestasikan untuk menghasilkan laba dan bunga. Contohnya, jika kita memiliki uang 100.000 sekarang dan diinvestasikan dengan bunga 10% per tahun, maka setahun kemudian nilainya menjadi 1.100.000. Artinya, uang sekarang memiliki potensi untuk berkembang, sedangkan uang yang diterima nanti nilainya akan menurun karena adanya inflasi dan hilangnya kesempatan investasi. Dari konsep ini muncul dua istilah penting, yaitu future value atau nilai yang akan datang dan present value atau nilai sekarang. Dari dua konsep penting tadi, ada dua cara penghitungannya. Yang pertama, itu cara menghitung nilai yang akan datang dari anuitas future value of annuity, yaitu jumlah akumulasi dari semua pembayaran anuitas setelah berbunga. Misalnya,
jika kita menabung 1.000 tiap akhir tahun dengan bunga 10% selama 4 tahun, maka totalnya akan menjadi 4.641 perak. Nilai sekarang dari anuitas presentase value of annuity, yaitu berapa nilai saat ini dari sejumlah pembayaran anuitas yang akan diterima di masa depan. Misalnya, jika kita akan menerima 1.000 setiap tahun selama 4 tahun dengan bunga 10%, maka nilai sekarang sekitar 3.170 perak. Konsep ini sangat penting bagi investor maupun manajer keuangan dalam mengambil keputusan seperti investasi, pinjaman, dan pembayaran proyek. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi yang menggambarkan kondisi kinerja perusahaan. Laporan keuangan biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Analisis laporan keuangan dilakukan agar kita bisa menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan, baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan perusahaan lain. Pihak-pihak yang membutuhkan analisis laporan keuangan antara lain kreditur untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar utang dan bunga, manajemen untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, dan investor untuk menilai apakah perusahaan layak dijadikan tempat investasi. Sekian dari materi yang telah saya paparkan. Jadi intinya, semua konsep ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan perusahaan secara profesional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.